Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Git mau membahas soal latihan UN Fisika untuk SMA. Ini soal dari belajar online tanggal 16 Maret 2020. Soal 11, gelombang elektromagnetik ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan bagi kehidupan manusia. Sinar ultraviolet merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang dapat membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan, ini gampang banget, yang udah pasti kanker kulit yang B. Soal 12, seutas tali yang panjang salah satu ujungnya terikat pada tiang. Tali digetarkan sehingga menimbulkan gelombang stasioner dengan terbentuk 5 gelombang penuh sepanjang 2 meter. Letak perut yang ketiga dari ujung terikat adalah, ini sudah saya gambar ya, 5 gelombang penuh kan. Terus yang ditanya adalah letak perut ketiga dari ujung terikat. Ini perut pertama, ini perut kedua, ini perut ketiga. Otomatis dia ini segini 1/4 gelombang, terus 2/4 gitu ya. Kesini tuh setengah gelombang, setengah tambah 1/4 berarti dia jaraknya adalah 5/4 gelombang. Sudah saya tulis letak perutnya adalah 5/4 panjang gelombangnya ya, tapi kita nggak tahu panjang gelombangnya berapa. Keterangan dari soalnya, dari ujung sampai ujung panjangnya itu 2 meter. 2 meter itu untuk 5 gelombang gitu kan ya. Berarti satu panjang gelombangnya sama dengan 2/5 meter ya kan, dari 2 meter dibagi 5. Nah, jadi letak perutnya adalah 5/4 dikali 2/5. 5-nya di sini dicoret, berarti jadinya 2/4. 2/4 itu 1/2 sama dengan 0,5 meter. Jadi jawabannya yang C. Soal 13, kakak berdiri di samping mobil polisi yang mengeluarkan bunyi sirene dengan frekuensi 520 Hz. Sebuah mobil ambulans bergerak mendekati mobil polisi dengan kecepatan 20 meter per second sambil mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 480 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, besar frekuensi pelayangan yang didengar oleh kakak adalah... Oke, jadi ada dua kondisi kan. Di sini si kakak berdiri di samping mobil polisi, ini frekuensinya 520 Hz. Lalu ada ambulans yang mendekati gitu kan dengan kecepatan 20 meter per second. Untuk frekuensi pelayangan itu sebenarnya tinggal frekuensi yang tinggi dikurang frekuensi yang rendah. Kalau mobil polisinya yang frekuensi yang pertama nih, karena kakak persis berdiri di samping mobil polisi, otomatis ya dia menerima sama 520 Hz juga. Yang jadi masalah itu yang mobil ambulans ini, dia mengeluarkan bunyi frekuensinya 480 Hz, tapi si kakak ini belum tentu mendengarnya 480 Hz juga. Jadi menghitungnya harus pakai efek Doppler. Jadi frekuensi yang didengar kakak FP sama dengan V. V ini cepat rambat bunyi di udara yaitu 340 ditambah karena si kakak diam, ini kan kecepatan pendengar nih, kakaknya diam berarti 0/340 plus minus kecepatan sumber mendekat itu dikurang, minus ya tandanya, kurang 20 dikali frekuensi si ambulansnya itu 480 Hz. Berarti ini frekuensi yang didengar sama dengan 340 per 320 dikali 480. Ini tinggal dihitung berapa jadinya. Ini dicoret nolnya ya, berarti di sini jadi 34 per 32 dikali 480. Kemudian ini saya mau bagi 16, jadi sisanya 2, ini dibagi 16 tinggal 30. Berarti 34 per 2 kali 30. 34 bagi 2 itu 17. 17 kali 30 yaitu 510 Hz. Nah, berarti dari si mobil ambulans, kakak ini mendengar frekuensinya 510 Hz. Frekuensi yang kedua di sini 510 Hz. Otomatis untuk pelayangannya ya tinggal dikurang. F pelayangan sama dengan 520 kurang 510 sama dengan 10
Hz. Berarti jawabannya yang B. Soal 14. Pada saat partikel alfa ditembakkan kepada atom N, dihasilkan reaksi sebagai berikut. Jumlah proton pada partikel X adalah... Oke, ini udah saya perbesar reaksinya ya, tadi kekecilan. Jadi gini, ruas kiri sama ruas kanan itu jumlahnya harus sama. Ini 7 ditambah 2 itu 9. Karena di sini udah ada 1, otomatis di sini 8 ya. Sedangkan nomor masanya ini 14 ditambah 4 tuh 18. Di sini udah ada 1, otomatis di sini adalah 17. Tapi karena pertanyaannya adalah jumlah proton, proton itu sama dengan nomor atomnya. Berarti jawabannya yang C, 8. Soal 15, seorang astronot pada saat di permukaan bumi beratnya 900 Newton, kemudian pergi ke planet X yang masanya 4 kali masa bumi, jari-jarinya 1,5 kali jari-jari bumi, maka tentukan berat astronot tersebut di planet X. Langkah pertama, sebelum menentukan beratnya, hitung dulu perbandingan gravitasi antara planet X dan bumi. Jadi gravitasi X banding gravitasi bumi sama dengan massa planet X dikali jari-jari bumi kuadrat per massa bumi kali jari-jari planet X kuadrat. Terus massa planet X itu 4 kalinya dari massa bumi, berarti ini 4, di sini 1. Terus di sini jari-jari buminya. Kan tadi dia bilang jari-jari planet X itu 1,5 kali, berarti di sini yang 1,5 tuh 3/2 ya. 3/2 saya kuadratin, berarti ya jari-jari buminya dianggap 1. Oke, maka gravitasi X banding gravitasi bumi sama dengan 4 ini kuadratin jadi 9/4. Ini jadinya dibalik ya, 4 dikali 4/9 kan. Jadinya adalah 16/9 gitu. Maka gravitasi planet X itu sama dengan 16/9 dari gravitasi bumi. Karena gravitasi planet X sama dengan 16/9 dari gravitasi bumi, maka berat si astronot tersebut di planet X sama dengan 16/9 dikali beratnya di bumi adalah 900. 900 dibagi 9 itu 100, 100 dikali 16 maka beratnya adalah 1600 Newton. Berarti jawabannya yang ini.